Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pranaswari Kusuma Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun jajar genjang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, jajar genjang ini merupakan salah satu jenis dari segi empat. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat jajar genjang menggunakan aplikasi dari web geogebra.org. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra yang sudah terinstall di laptop, jadi tidak perlu offline, tidak perlu online. Nah, kalau menggunakan aplikasi ini berarti harus terkoneksi dengan internet. Nah, langsung saja di sini kan teman-teman bisa melihat sudah saya tampilkan bentuk dari bangun jajar genjangnya lengkap dengan ukuran dari masing-masing sisi, sudut, dan diagonalnya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat jajar genjang dilihat dari sisi-sisinya, kemudian sudut-sudutnya, dan yang ketiga adalah diagonalnya. Oke, langsung saja yang pertama. Dari jajar genjang A, B, C, D, kita bisa melihat di sini ada sisi AB dan sisi DC. Bagaimana panjangnya? Nah, sudah tampak di sini panjangnya sama, 12 satuan. Kemudian untuk sisi AD dan sisi CB, panjangnya juga sama, yaitu 8,6 satuan. Nah, jadi dari sisi-sisi ini, nilai sisi-sisinya, kita bisa simpulkan bahwa jajar genjang memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Nah, teman-teman mungkin juga sudah belajar sebelumnya terkait sifat-sifat dari dua garis ya. Salah satunya adalah kesejajaran. Nah, jadi di dalam jajar genjang ini kita juga akan menggunakan sifat-sifat kesejajaran dua garis. Dan ini muncul pada sisi AB dengan BC dan pasangan sisi AD dengan BC. Oke. Yang kedua tentang sudut-sudutnya. Coba perhatikan di sini ada titik sudut A dan titik sudut C. Kita lihat bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut C, yaitu 54,46 derajat. Sementara untuk sudut B sama dengan besarnya sudut D, yaitu 125,54 derajat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jajar genjang memiliki dua pasangan sudut berhadapan yang besarnya sama, atau bisa dikatakan sama besar. Nah, selain dua pasangan sudut yang berhadapan, jajar genjang juga memiliki sudut-sudut yang berpelurus. Sudut berpelurus itu merupakan dua sudut yang jika dijumlahkan, hasilnya adalah 180. Nah, sekarang kita lihat di mana sajakah sudut-sudut berpelurus itu. Oke, kita mulai dari sudut A dengan sudut B. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 120. Jadi, A dan B merupakan pasangan sudut berpelurus. Kemudian B dengan C. Sudut B ditambah sudut C, jika dijumlahkan hasilnya juga 180. Sehingga ini juga merupakan pasangan sudut berpelurus. Sama juga dengan sudut C dan sudut D. Kemudian sudut A dengan sudut D. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa jajar genjang memiliki 4 pasang sudut yang saling berpelurus ya. Tadi di sini satu pasang A dengan B, B dengan C, berarti berdua pasang, C dengan D berarti 3 pasang, D dengan A, totalnya berarti 4 pasang. Kemudian terkait diagonalnya, jajar genjang memiliki dua diagonal yang berpotongan tepat di titik tengah dan dia tidak tegak lurus perpotongannya. Nah, kenapa bisa dikatakan tidak tegak lurus? Teman-teman bisa melihat di sini ada dua besar sudut. Sudut pertama ini adalah sudut CED. Ya, dia besarnya 112,62. Kemudian sudut DEA. Di sini besarnya 67,36 derajat. Nah, karena besarnya ini tidak sama dengan 90 derajat, berarti bisa dikatakan bahwa dua diagonal pada jajar genjang
saling berpotongan, tidak tegak lurus. Ya. Teman-teman juga sudah tahu bahwa tegak lurus itu pengertiannya adalah dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut, titik perpotongannya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu tentang sisi, sudut, dan diagonalnya. Nah, yang terakhir, coba diperhatikan kembali di sini ada 4,92 dan 9,19. Nah, ini apa teman-teman? Ini adalah ukuran dari hasil perpotongan dua diagonal tepat di titik E. Jadi perpotongannya akan membagi diagonal ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Coba perhatikan ada titik dari titik A ke titik E. Nah, ini kan membentuk ruas garis dengan panjang 9,19. Kemudian dari titik E ke titik C, ini membentuk ruas garis dengan panjang yang sama juga, 9,19. Nah, artinya titik perpotongannya membagi diagonal menjadi dua bagian yang sama panjang. Begitu juga dengan di sini, dari titik D ke E, membentuk ruas garis dengan panjang 4,95, dan ini juga sama dengan ruas garis EB. Oke, sekarang kita simpulkan dari yang pertama tadi, sifat-sifat jajar genjang yang pertama, dia memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut dalam jajar genjang, jika dijumlahkan, totalnya adalah 360 derajat. Kemudian, jajar genjang memiliki dua pasang sudut berdekatan yang saling berpelurus. Mohon maaf, saya ralat, memiliki 4 pasang sudut berdekatan yang saling berpelurus. Yang artinya, jika dua sudut itu dijumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Dan yang ketiga, diagonal-diagonal pada jajar genjang saling berpotongan tepat di titik tengah dan perpotongannya tidak tegak lurus. Nah, jadi ini tadi adalah sifat-sifat dari bangun jajar genjang dilihat dari sisi, sudut, dan diagonal-diagonalnya. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.